Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Maulida dari kelas 3A. NIM saya 230101007. Di sini saya ingin menuntaskan tugas akhir semester saya dari mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Di sini saya diberikan judul yaitu Kehidupan Sosial, Politik, dan Agama di Indonesia sebelum Islam datang. Nah, di sini saya memiliki 3 pokok pembahasan. Yang pertama, kehidupan awal masyarakat Indonesia, dan yang kedua, kehidupan sosial budaya sebelum Islam, dan yang ketiga, kepercayaan di Indonesia sebelum Islam datang. Pembahasan yang pertama adalah kehidupan awal masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat praaksara Indonesia tidak terpisahkan dari perkembangan geografis wilayah Indonesia. Menurut para ahli bahwa nenek moyang Indonesia itu berasal dari Yunan, terletak di daratan Asia Tenggara, tepatnya di daerah Myanmar. Nah, adapun menurut beberapa pendapat para ahli yaitu yang pertama, Profesor Dr. Karen teori imigrasi menyatakan nenek moyang Indonesia itu berasal dari Kanva, Kamboja, Cina, dan Cochin. Dan pendapat yang kedua yaitu Van Hen Gelder berpendapat bahwa nenek moyang Indonesia itu berasal dari Asia sendiri. Pendapat yang ketiga yaitu Profesor Muhammad Yamin bahwa ia menyatakan nenek moyang Indonesia itu berasal dari daerah Indonesia itu sendiri. Pendapat yang terakhir yaitu Hogan berpendapat bahwa yang mendiami pesisir Melayu berasal dari Sumatera. Next. Selanjutnya adalah pola kehidupan masyarakat praaksara. Yang pertama adalah pola kehidupan nomaden. Pola kehidupan nomaden adalah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua adalah pola kehidupan semi nomaden. Pola kehidupan semi nomaden adalah terbatasnya kemampuan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dan yang ketiga adalah pola kehidupan tetap. Pola kehidupan tetap adalah atau menetap lebih baik daripada pola kehidupan semi nomaden. Pola kehidupan tetap adalah kehidupan masyarakat praaksara terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Selanjutnya, kebudayaan praaksara. Kehidupan awal masyarakat Indonesia terdiri dari zaman prasejarah atau zaman praaksara. Zaman praaksara terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman logam atau zaman batu. Yang pertama adalah zaman batu. Zaman batu ialah merupakan suatu periode di mana manusia menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Zaman batu ini terbagi menjadi 3, yaitu zaman batu besar, zaman batu tua, dan zaman batu muda. Subbab yang terakhir adalah sistem kepercayaan awal masyarakat Indonesia. Yang pertama, sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dan yang kedua, sistem kepercayaan animisme. Dan yang ketiga, sistem kepercayaan monoisme. Dan yang keempat adalah sistem kepercayaan dinamisme. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial budaya sebelum Islam. Sebelum Islam datang ke Indonesia, kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, mereka menganut agama Hindu-Buddha. Agama Hindu lahir di India pada tahun 1500-an sebelum Masehi, dan mereka juga memiliki kitab Weda. Agama Hindu ini adalah merupakan percampuran budaya. Sedangkan agama Buddha yaitu lahir di India juga pada tahun 500-an sebelum Masehi. Mereka juga memiliki kitab yang bernama Kitab Tripitaka. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, mereka berkehidupan sosial secara menggunakan sistem kasta. Yang pertama, kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Kemudian, sistem ekonomi, yaitu mereka di sini melakukan perdagangan,
menjadi petani, nelayan, dan lainnya. Budaya, sistem budaya yang berpengaruh dari Hindu-Buddha di Indonesia adalah adanya sastra, seni, arsitektur, seperti adanya candi-candi sampai sekarang. Nah, yang terakhir, sistem politik di Indonesia sebelum Islam datang, yaitu adanya kerajaan-kerajaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Mataram, serta kerajaan-kerajaan yang lainnya. Materi yang terakhir adalah kepercayaan di Indonesia sebelum Islam datang. Jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia dan menjadi agama mayoritas, masyarakat telah memiliki sistem kepercayaan sendiri. Secara umum yang disebut yaitu sistem kepercayaan animisme dan sistem kepercayaan dinamisme. Kemudian pada periode agama Hindu-Buddha dimulai sekitar abad ketiga. Yang pertama, animisme. Sistem kepercayaan animisme yaitu kepercayaan masyarakat terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh. Sedangkan dinamisme adalah suatu kepercayaan bahwa suatu benda itu memiliki kekuatan gaib. Selanjutnya yaitu periode Hindu-Buddha. Proses masuknya agama Hindu-Buddha ini salah satunya melalui perdagangan, baik itu datang dari India maupun sebaliknya. Orang Indonesia pergi ke India dan mereka pulang ke Indonesia lalu menyebarkan ajaran-ajaran agama Hindu-Buddha. Adapun beberapa teori yang memungkinkan masuknya ajaran-ajaran agama Hindu-Buddha, yaitu teori Sudra, teori Waisa, teori Ksatria, dan teori Brahmana, serta teori-teori yang lainnya. Selanjutnya adalah adapun beberapa kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara,